Kembali di Petani Milenium. Seperti biasa kawan-kawan, di video kali ini kita akan berbincang sedikit mengenai tentang pertanian. Bahkan mungkin lebih sekelumit sedikit dari bagian daripada pertanian. Kemarin saya sempat jalan-jalan di kebun mangga dan lihat-lihat dari beberapa pohon yang sudah produksi, namun ada hal yang perlu kita diskusikan dan bahkan praktek ini sangat banyak sekali dilakukan oleh kebanyakan petani mangga, namun ada beberapa yang sudah menyadari dan juga mungkin ada beberapa yang belum menyadari. Jadi apa saja kita bahas di sini. Yang pertama, hal yang menarik yang saya dapat itu ialah tentang penggunaan JPT Paclobutazol. Terlepas apapun jenisnya, mereknya dan lain sebagainya, yang jelas kandungan daripada bahan kimia dan JPT ini masih sama Paclobutazol ya. Sebetulnya Paclobutazol ini salah satu zat perangsang tumbuh yang dimana menghentikan fungsinya itu menghentikan pertumbuhan vegetatif menjadi generatif. Dan bahkan dalam prakteknya di lapangan untuk tanaman mangga itu bisa menyerempakkan pembungaan, bahkan dalam satu wilayah mangga itu bisa serempak dalam proses pembuahannya. Fungsi lain daripada JPT ini ialah mangga ataupun tanaman lainnya bisa berbuah di luar musim. Artinya kalau mangga berbuah biasanya di musim Desember ataupun di musim November dan lain sebagainya, tapi di pertengahan tahun mangga ini bisa berbuah dengan praktek penggunaan JPT Paclobutazol. Mereknya sangat banyak. Apakah JPT ini hanya digunakan untuk buah-buahan? Tidak. Jadi JPT ini bisa digunakan untuk semua tanaman, entah itu hortikultura, tanaman hias dan lain sebagainya. Namun lebih banyak dan lebih efektif sebetulnya penggunaan pada tanaman keras, artinya yang mempunyai batang keras, entah itu mangga, anggur dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya JPT ini punya peran untuk menghentikan pertumbuhan vegetatif dan merubah pertumbuhan dari tanaman itu menjadi generatif, yang artinya pada fase pembungaan, pembuahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi dinamika petani pada saat ini dalam pengaplikasian JPT ini sangat kurang tepat ya. Mungkin ada beberapa juga yang tepat dalam penggunaannya, karena penggunaan JPT yang berlebihan atau khususnya Paclobutazol ini akan berdampak buruk pada tanaman. Walaupun pada dasarnya jenis bahan kimia apapun, entah itu pestisida ataupun pupuk kimia atau organik, yang namanya berlebih itu tetap jelek. Namun khususnya untuk Paclobutazol ini, ketika kita gunakan dalam setiap tahun untuk pengaplikasian di lapangan, itu dampaknya akan lebih cepat dan sangat terasa di petani. Contoh hal lain yang sangat merugikan di tanaman mangga, seperti halnya yang saya lihat di kebun mangga. Kerugian yang pertama itu tanaman akan mudah keropos, khususnya batang-batang utama, ranting dan lain sebagainya. Jadi kalau kawan-kawan lihat di video, semua pohon mangga yang ada satu wilayah ini mengalami kekeroposan, entah itu dari batang utamanya, ranting, ataupun dahan-dahan yang kecil. Semuanya mengalami kekeroposan. Itu dampak besar yang disebabkan oleh Paclobutazol. Yang kedua, dampak yang lebih terasa lagi ketika kita lihat di kebun itu adanya pengkerdilan yang permanen. Jadi kalau dilihat di video, si mangga ini mengalami pertumbuhan yang stag, artinya dia tidak bisa lagi mengalami proses pertumbuhan vegetatif yang dimana ditandai adanya pertumbuhan tunas dan daun muda yang lain sebagainya.
Bahkan kalau teman-teman lihat di video, sangat sukar untuk pertumbuhan tunas. Bahkan kalau lihat di ujung-ujung tangkai dan ujung-ujung batang tanaman ini tidak adanya pucuk baru. Bahkan dalam referensi mengatakan dalam 3 tahun berturut-turut setelah penggunaan aplikasi JPT ini akan mengalami pertumbuhan yang stag. Tidak ada pertumbuhan vegetatif. Itu selama 3 tahun berturut-turut. Artinya JPT ini sangat berdampak besar apabila penggunanya tidak bijak dan tidak tepat. Terus dampak lainnya daripada yang kita lihat di kebun mangga ialah si daun kering karena mungkin karena dia terus mengalami penuaan, tidak adanya rejuvenasi atau peremajaan, jadinya si daun kering, batang kering, dan mudah keropos dan tanaman hancur. Terus pertumbuhan bagian tanamannya pun tidak menentu. Yang biasanya tanaman semakin melebar atau ke atas, ini tanaman tetap stag dan daunnya tumbuh dengan cara tidak normal, anomali lah. Terus ketika kita sudah mengalami dampak yang kita lakukan, dampak daripada JPT ini, solusi yang digunakan apa? Sebetulnya yang pertama harus bijak. Apapun penggunaan pestisida, JPT dan pupuk lain sebagainya, kita harus bijak dan tepat pada sasaran. Artinya bolehlah kita menggunakan JPT ini atau Faclobutalazole ini dalam rentan 1 tahun kita gunakan, dan tahun kedua kita tidak gunakan lagi JPT. Jadi entah gitu diselang-seling 1 tahun gunakan, 1 tahun tidak, tapi dengan pemupukannya optimal. Jangan sampai kita terus memaksakan tanaman untuk berbuah menggunakan JPT ini, Faclobutalazole, namun pemberian pupuk dan nutrisi, entah itu bahan organik dan pupuk jenis lainnya kurang, itu kan tetap jelek. Logikanya seperti kita memaksakan anak untuk cepat menikah, padahal cara biologis dan mental dia belum siap. Yang akhirnya cuma ada kerusakan ataupun kehancuran yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bila mana sudah terlanjur dalam pengaplikasian JPT ini, solusi yang terakhir mungkin bisa dilakukan itu rejuvenasi atau peremajaan. Dengan cara apa? Ya mau tidak mau kita harus menebang bagian tanaman. Nantinya kita sisakan 3 cabang utama atau 3 cabang ke samping untuk mulai pertumbuhan tunas yang baru. Tapi dengan syarat kita harus tetap memberikan pupuk yang optimal pada saat pemangkasan itu. Karena dalam studi kasus lainnya, tanaman yang sudah mengalami kerusakan, keroposan, kerdil permanen, dan tidak ada lagi pucuk yang tumbuh, itu hanya akan mengundang penyakit dan hama yang lain sebagainya. Bahkan dalam jangka waktu lama, kebun ini tidak akan berproduktivitas lagi, sehingga petani harus beralih lagi pemupukannya. Jadi itu dampak dan ataupun solusi yang bisa digunakan. Sebetulnya pemupukan ini akan tepat jika petani membaca literatur, terus melihat kondisi tanaman dan lain sebagainya, sehingga tidak adanya lagi pemaksaan pada tanaman. Terus dalam jangka waktu lama kita masih tetap bisa memelihara dan menikmati hasil daripada tanaman ini. Oke, itu kawan-kawan, sekelumit sedikit daripada Faclobutalazole. Hasil kemarin saya jalan-jalan di kebun mangga yang nyatanya seperti itu. Bahkan kebanyakan kasusnya hampir sama, yaitu tanaman kerdil permanen. Pada dasarnya kita terlalu banyak memaksakan tanaman untuk terus berproduksi, namun kita tidak menyadari bahwa hasil pemaksaan ini dengan zat kimia yang terlalu besar dan tidak bijak, akhirnya malah kerugian yang ada. Gitu. Oke, sampai bertemu kembali di video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan ataupun hal yang didiskusikan, silahkan ketik di kolom komentar.